Putra Tasya Kamila Arrasya Bakhtiar diketahui suka mengoleksi berbagai macam kipas angin di rumahnya. Suatu hari salah satu kipas kesayangan bocah 4 tahun itu rusak karena jatuh dari dinding. Otomatis bentuknya sudah kacau balau. Di saat itulah Arrasya merasa sangat kehilangan. Menurut Tasya, anaknya itu sedih dan lanjut memberitahukan kepadanya agar kipas anginnya yang rusak untuk dikuburkan. Dia menilai kipas angin adalah teman hidupnya. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Ini acara ulang tahun abang yang di dalam. Seru ya, banyak mainan-mainan. Habis itu kegiatannya juga seru banget. Terus ditayangin live, jadi aku kayak kaget baru pertama kali ke ulang tahun anak kecil yang ditayangkan di TV nasional secara live. Ada apa aja nih Kak di dalam? Ada sih beberapa permainan ya, kayak bouncy castle, terus carousel, terus kayaknya ada makanan-makanan snack juga buat anak-anak. Terus tadi harus senang ngeliat ada magician, nyanyi-nyanyi juga. Menurut Kak Tasya gimana sih ulang tahun ini? Ulang tahunnya abang? Seru ya, mewah banget mereka. Berarti sama Bos Janin susahnya gimana sih? Ada yang Lebih repot bawa 2 encusnya karena ini kan acara bertabur bintang ya. Encus aku pada sibuk mau foto aku. Cus, anak aku 2 nih Cus. Serius? Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga kan mungkin jarang-jarang kan ketemu bintang yang ada di sini, jadi nggak apa-apa. Aku cuma izin doang. Maaf ya sus, aku mau foto boleh ya? Untung baik-baik. Menikmati menjadi Seru sih, pastinya banyak tantangannya juga, lebih capek juga, tapi dibalik itu semua pastinya banyak banget blessings, banyak banget hal-hal yang aku syukuri karena sekarang aku jadi ibu 2 anak, semakin bertambah kebahagiaannya juga, dan apalagi sekarang udah nggak LDR lagi sama suamiku, jadi kayak ada bala bantuan juga, terus Arasya juga sayang banget sama adiknya, jadi tambah senang, tambah bahagia. walaupun ada 2 anak banyak kamu yang ini. Pastinya sih pasti hands on sih, aku tipe yang hands on, dan anak-anak aku juga yang kayak apa-apa mama gitu, terus kalau mau tahu sesuatu tanya mama dulu atau pokoknya sama mama atau papahnya gitu. Nurutnya juga pasti sama mama papahnya, tapi kebantu banget sih dengan ada 2 suster, 2 mbak gitu kan, karena aku kan juga sambil kerja, sambil konten, syuting segala macam, ada mbak pastinya repot. Buat kita yang kamu dan suami seperti apa nih? Sebenarnya sih bisa disempetin kapan aja sih Q time, walaupun ketika kita Q time berdua pun misalkan dinner, oke kita mau keluar nih berdua, pasti kepikiran aduh anak-anak di rumah ngapain ya gitu. Jadi sekarang justru menikmati dulu momen dimana anak-anak tuh nempel banget sama kita gitu. Pasti kan ada masanya mereka udah hidup lebih independen, hidup sendiri-sendiri gitu. Jadi kita sekarang menikmati aja apa yang kita punya sekarang, waktu yang kita punya sekarang. Walaupun memang sesekali sih mau pacaran berdua gitu sama suami ya oke aja, paling kan cuma 1-2 jam. Ada kejadian unik ya? Iya, kemarin itu yang kipas rusak tapi harus dikubur. Oh iya, ya anak aku kan koleksi kipas, terus dia tuh sayang banget sama semua kipasnya. Kebetulan dia baru beli 1 kipas, dipasangnya nggak bener di dinding, jatuh, terus baling-balingnya patah, terus emang ada baling-balingnya yang pecah gitu. Terus tiba-tiba dia bilang mau dikubur baling-balingnya gitu kan, kirain kenapa, karena ternyata ada yang tajam, jadi biar nggak ketusuk orang, jadi harus dikubur katanya. Sampai senangis itu, sampai Dia sedih banget, benar-benar sedih banget. Tapi ya aku coba kasih pengertian, validasi perasaannya dia juga gitu kan. Oh kamu sedih ya karena kita sedih ya mama gitu. Cuman sebentar banget tuh, kayak setengah jam doang sedihnya. Habis itu dia udah tahu bahwa kayak kipas ya, dia bersyukur juga untungnya yang rusak cuman baling-balingnya doang, kipasnya masih bisa nyala, baling-baling yang rusak masih bisa dibetulin atau kayak tinggal beli spare partnya doang. Koleksi kipas. Ada tuh sejarahnya, kalau mau dilihat di YouTube aku, sejarah Arasya dan kipasnya, bisa cek di situ. Tapi ketika kipas itu rusak, beli lagi atau gimana? Minta beli lagi nggak sih? nggak beli lagi, cuman beli baling-balingnya aja yang rusaknya doang. Dan setiap kipas ada dinamain Sesuai mereknya aja, jadi dia menyebutnya dengan mereknya, dan misalkan merek A dinding, Iya. merek A berdiri gitu.
Berarti dia sudah punya koleksi berbagai macam. Semua dia koleksi mereknya. Jadi dia harus punya semua merek kipas sampai yang kayak aku harus carinya bener-bener di toko yang pinggiran jalan, karena kalau kayak di toko-toko besar kan nggak semua brand masuk. Kalau justru yang kayak toko elektronik di pinggiran jalan yang UMKM gitu justru lebih aneh-aneh lagi mereknya, maksudnya lengkap banget dan dia senang banget. Jadi kalau ngajak Ar pergi tuh bukan ke playground, bukan ke toko mainan, tapi ke toko elektronik say. Jadi Udah punya berapa? Udah punya kipas berapa? kayak lebih dari 50. Sempet ngalihin hobinya kipas itu ke action figure kah? Dia sih mau aja ya kayak main Lego, main blocks, terus dia main puzzle atau main mobil, mau aja tapi nggak tertarik kipas. Jadi kayak main, dah aku mau main kipas lagi gitu. Kayak hari ini datang ke acara kayak, mama aku udah kangen sama kipas aku, ayo kita pulang, aku mau main kipas. Tapi paham ya coba kalau kipas lagi jalan tangannya nggak boleh masuk. Dia paham banget semua safety soal kipas karena dia mainnya itu tuh bukan kayak cuman bengong doang, tapi dia bener-bener kayak engineer gitu, ngoprek, bongkar pasang kipas. Rumah aku tuh udah kayak bengkel, kayak bener-bener kipasnya tuh dibongkar pasang. Yang kipas ini baling-balingnya diganti sama yang itu. Dia pengen tahu baling-balingnya diganti suaranya gimana, kipasnya gerak atau enggak. Kalau kipasnya ada yang rusak dia pengen tahu kenapa rusak, cara benerinnya gimana, apa yang harus diganti. Ya gitu. Rasa penasarannya tinggi banget ya. Ya dia cukup penasaran sih sama banyak hal, salah satunya kipas, dan dia pengen tahu gimana kipas itu bekerja gitu. Jadi kebetulan kan papanya engineer juga kan, jadi papanya excited juga gitu. Dia wow, dia punya intellectual curiosity di bidang mekanika nih gitu. Jadi dia benar-benar memfasilitasi keingintahuannya apa. Tapi itu kipas kan banyak banget sampai 50. Ada yang di dinding, kan ada yang di Rumah aku udah nggak ada estetiknya lagi, kayak orang tamu kalau buka pintu udah kipas semua berserakan gitu, dan dia tahu banget semua merek kipas ataupun yang dia punya ya. Kalau satu aja hilang dia tahu. Oh, sedetail itu. Ada budget nggak sih nih? Masih nggak budget khusus kita. Aku sih tapi udah kasih pengertian ke Arasya kalau selama ini dia bisa makan, aku bisa beli mainan karena aku itu bekerja, mama dan papa bekerja, jadi bisa beli mainan. Makanya dia bilang aku juga mau kerja supaya aku bisa beli kipas. Jadi kalau dia belum kerja, dia belum syuting sama aku, ya kita nggak bisa beli kipas soalnya kerja. Dia semangat juga tuh untuk kayak konten bareng aku. Bahkan kalau kayak nggak ada waktu dia buat konten itu bukan saatnya aku gitu yang kerja, dia suka kayak aku kapan kerjanya mama. Berarti kamu akan mengarahkan dia untuk sana, ke engineering atau? Sekarang sih yang penting aku kasih dia kesempatan untuk explore bakat dia sebanyak-banyaknya. At the end of the day dia bakalan bisa nentuin sendiri. Yang penting sekarang aku ya mempersiapkan aja semua potensi dia, kita gali, kita fasilitasi kemanapun itu. Dia udah punya banyak pengalamannya, ntar dia memutuskan sendiri aja. Kalau Shani udah kelihatan tuh bakatnya, sukanya apa? Belum sih, kalau Shanin ya, Taru juga suka kipas kan 1 tahun lebih. Shanin baru mau 1 tahun. Jadi belum sih, sekarang masih normal-normal aja, alhamdulillah ya. Sukanya boneka kucing, mainan kucing. Kayaknya nggak punya kucing nih dah. Belum yang kayak aneh, koleksi mesin cuci gitu, enggak. Masih yang kayak normal-normal aja, alhamdulillah ya. Nggak bisa banyak cerita soal itu. Berarti stay di Jakarta aja. Berarti tahun ini memang nggak kemana-mana khusus tahun ini? Enggak sih, soalnya kemarin-kemarin juga udah beberapa kali kan liburan segala macam, jadi tahun